Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang alur produksi multimedia. Ini termasuk dalam bab di mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Perkenalkan, saya Miss Marisa Anata Melesiana. Kalian bisa memanggil saya Miss Marisa. Nah, di situasi pandemi sekarang ini, sebagian besar aktivitas dilakukan di dalam rumah. Biasanya nih, untuk menghilangkan rasa bosan, kita suka mencari hiburan mulai dari main sosmed, ngegame, baca buku, kemudian nonton film. Kalau kalian, apa nih kegiatannya? Nonton Netflix, nonton drama Korea, atau kegiatan yang lain? Tahukah kalian bahwa game, buku, komik, film merupakan contoh dari produk multimedia? Bahkan konten-konten yang ada di sosial media pun, baik gambar maupun video juga termasuk produk multimedia. Seperti yang sekarang ini marak, yaitu TikTok. Di dalamnya pasti banyak video-video, dan video tersebut termasuk produk dari multimedia. Dan sekarang, tahukah kalian apa itu multimedia? Kita review pelajaran yang mungkin ini kelas 10 ya. Bahwa multimedia itu adalah gabungan dua unsur atau lebih dari media, seperti teks, gambar, grafik, animasi, audio, ataupun video yang digabungkan menggunakan alat bantu atau tools, serta koneksi, sehingga menghasilkan output tertentu, bisa berupa informasi menarik atau hal yang lainnya. Itu untuk pengantar kita. Selanjutnya, ada dua jenis multimedia, ada multimedia linear dan juga interaktif. Kalau multimedia linear ini kita hanya bisa menonton saja. Sedangkan kalau interaktif ini ada interaksi antara kita dan juga medianya. Yang linear, pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear atau satu arah. Ini contohnya seperti gambar, foto, musik, video, atau film. Kalau kalian melihat film, itu berarti termasuk dalam multimedia linear. Kalau multimedia interaktif dilengkapi dengan suatu perangkat yang memungkinkan penggunanya dapat mengatur atau mengontrol komponen-komponen yang ada di dalamnya. Contohnya ya games, kemudian media pembelajaran online, misal ada kuis di dalamnya. Kemudian, tahap alur produksi produk multimedia ada 3 tahap. Yang pertama yaitu praproduksi. Seperti arti katanya, ada kata pra di sini berarti ini tahap persiapan atau sebelum produksi. Seperti membuat storyboard, naskah, rancangan biaya, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu produksi, yaitu tahap pembuatan konten atau pemrosesan konten. Jadi di sini kita sudah mulai memproduksi media yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga yaitu postproduksi, di sini yaitu tahap pengujian atau evaluasi dan juga merevisi produk. Yang pertama kita bahas yaitu praproduksi, yang merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi atau syuting film atau video. Tujuan proses praproduksi yang pertama yaitu mendapatkan gambaran untuk proses produksi yang akan dilakukan. Sedangkan yang kedua, merancang naskah yang matang sehingga tim produksi dapat memahami secara teknis bentuk video yang akan diproduksi. Yang ketiga, menjadi sebagai panduan dalam pengambilan gambar. Kemudian yang keempat, mengetahui kebutuhan alat dan properti yang harus dipersiapkan. Dan yang kelima, dapat mengevaluasi seluruh persiapan sebelum tahap pelaksanaan, sehingga proses produksi akan berjalan lancar. Nah, yang pertama kita lakukan dalam proses praproduksi ini tentunya yaitu menentukan ide dan konsep. Tahapan yang pertama dalam menentukan ide adalah menentukan ide dan konsep. Ide merupakan gagasan awal yang nantinya akan direalisasikan ke produk yang ingin diproduksi. Cara-cara menggali ide bisa dilakukan berbagai cara, tergantung jenis produksi yang akan diproduksi. Kemudian contohnya, jika kita ingin membuat video mukbang,
Video ini paling marak di YouTube. Kita sering melihat food vlogger, itu kita harus menentukan dulu konsep videonya mau seperti apa. Apakah mukbang biasa di rumah, atau mukbang ke tempat makan, atau sambil ngevlog dan jalan-jalan di food festival. Pastinya dari ketiga pilihan konsep tersebut akan menghasilkan video yang berbeda dari segi pengambilan gambar, background musik, kostum, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pembuatan naskah. Apa sih fungsi naskah itu? Ada 7. Yang pertama, sebagai konsep dasar karena mengandung elemen penting seperti informasi yang disampaikan, karakter tokoh, cerita, latar, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu alur cerita. Yang ketiga, acuan saat proses produksi seperti penyuntingan gambar, penyiaran, pemanfaatan video yang akan diproduksi. Yang keempat, penentuan tokoh. Yang kelima, perhitungan anggaran. Yang keenam, tolak ukur penentuan jadwal produksi. Jadi misal ada beberapa scan di produk multimedia yang akan kita produksi. Dan dari beberapa scan itu ada scan yang menurut kita itu paling rumit, paling panjang, maka kita boleh mendahulukan scene itu dulu daripada scene yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan tolak ukur penentuan jadwal. Kemudian yang ketujuh yaitu sebagai penentu hasil akhir. Jadi bagus tidaknya produksi produk multimedia kita itu juga salah satunya ditentukan oleh naskah yang kita ambil atau yang kita buat. Pembuatan naskah. Setelah menemukan ide, maka kita akan melakukan riset yang bertujuan mengumpulkan informasi terkait cerita yang akan kita tulis. Yang kedua yaitu selanjutnya membuat sinopsis. Maaf, banyak yang tipu di sini. Kemudian yang ketiga, cerita kemudian disusun berdasarkan urutan adegan. Nah, ini yang disebut outline. Kemudian setelah outline dikembangkan menjadi sebuah treatment, yaitu uraian mengenai segala kejadian secara rinci. Ini hal yang harus diperhatikan saat menyusun treatment. Treatment merupakan kerangka skenario yang lengkap dan padat. Ada babak pertama yaitu eksposisi, babak permulaan film. Kemudian yang kedua konfrontasi yaitu memuncak. Seperti ini. Dan ada klimaks di sini. Kemudian yang babak ketiga yaitu resolusi atau anti klimaks yaitu penyelesaian dari masalah tersebut. Ini kalian bisa baca. Menggunakan bahasa visual yang dapat memberikan gambaran mengenai apa yang akan dilihat. Mendeskripsikan dengan jelas tentang waktu, lokasi, pemain, adegan, dan properti yang akan direkam. Seperti ini gambaran treatment. Kemudian ada 2 jenis naskah. Yang pertama yaitu naskah 1 kolom atau white margin. Unsur audio dan video tidak dipisahkan, semua ditulis secara berurutan dalam 1 kolom. Biasanya digunakan pada produksi film maupun sinetron. Seperti ini. Yang pertama ini ada format penulisannya, kemudian judul naskah ditulis rata tengah, huruf kapital dengan tanda petik atau garis bawah, kemudian spasi ke bawah. Seperti ini, yang seperti bisa kalian lihat contohnya seperti ini. White margin, sedangkan yang kedua ada naskah 2 kolom. Di sini dipisahkan antara kolom audio dan juga video. Menurut saya lebih jelas yang naskah yang 2 kolom ini. Garis tepi ini keterangannya tentang format yang digunakan. Oke, selanjutnya menentukan tim produksi. Sebagai konten kreator mungkin saja dia membuat karya seorang diri seperti dia merekamnya menggunakan tripod, kemudian dia menjadi talent atau yang mukbang. Kita beri contoh tadi mukbang, dia mukbang, kemudian yang merekam itu kameranya diletakkan di tripod, kemudian setelah proses perekaman dia juga mengedit itu sendiri. Itu tidak menutup kemungkinan ada konten kreator yang seperti itu. Biasanya itu awal-awal saat merintis sebuah YouTube atau sebuah konten. Tapi semakin besar proses nama kita atau semakin besar produk yang akan kita buat, maka semakin banyak
tim yang kita butuhkan. Seperti contohnya kita membuat film, pastinya kita membutuhkan tim yang banyak sekali, dan itu ada dua jenis, ada tim kreatif dan juga tim teknis. Perbedaannya, tim kreatif adalah tim yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ide-ide menarik yang bisa memikat konsumen atau penonton, sedangkan yang kedua yaitu tim teknis adalah tim yang bertanggung jawab dalam urusan teknis produksi. Seperti itu. Ini lebih jelasnya, tim kreatif itu terdiri dari produser, sutradara, penulis naskah. Sedangkan tim teknis ada penata gambar, kemudian penata suara, penata artistik, kemudian penyunting gambar atau editor. Seperti ini perbedaannya. Kalian dapat membacanya sendiri, dapat pause, kemudian kalian membacanya secara detail. Oke, selanjutnya membuat storyboard. Storyboard sendiri adalah sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Dengan storyboard, penulis cerita dapat membuat seorang membayangkan alur cerita melalui gambar-gambar yang disajikan, sehingga dapat menghasilkan persepsi yang sama mengenai ide cerita yang penulis ingin sampaikan. Nah, fungsinya ada 3, yaitu menggambarkan alur cerita secara garis besar, arah jalannya cerita, kemudian yang ketiga, acuan saat proses produksi. Di sini ada komponen yang harus ada dalam storyboard, yaitu bagian judul, subjudul, visual, audio, dialog, properti, seperti itu. Kemudian ini contohnya, ini ada gambar visualnya, kemudian waktunya, durasi, kemudian kamera, kemudian audionya, seperti ini. Ini contoh dari storyboard. Nah, secara lengkap tahapan praproduksi itu ada yang pertama, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, menentukan ide atau konsep. Yang kedua, membuat naskah, kemudian menentukan tim produksi, membuat panduan gambar, membuat jadwal produksi, menentukan peralatan produksi. Jadi setelah tadi storyboard ini membuat panduan gambar atau storyboard ini, kemudian kita membuat jadwal, kira-kira hari-hari apa aja kita melakukan syuting. Misal ada syuting yang pagi hari, ada syuting yang siang, kemudian ada yang malam. Kemudian yang keenam, menentukan peralatannya, apakah kita butuh lighting, apakah kita butuh mikrofon atau butuh drone yang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, mencari pemain dan lokasi. Kita pastinya butuh pemain, butuh talent, kemudian kita butuh lokasinya di mana atau latar. Kemudian yang kedelapan, merinci anggaran biaya produksi, misal berapa kita sewa perlengkapan syuting ini, kemudian membayar talent dan sebagainya. Kemudian yang ke-9 yaitu melakukan reading dan rehearsal. Kita membaca keseluruhannya bersama dengan talent di produksi. Kemudian setelah itu tahap produksi. Sekian tentang tahap praproduksi kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap produksi dan juga post produksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.